Salam bahagia malam mingguan kerabat desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia, luar biasa. Malam mingguan kita ini selalu asik, selalu di sesuatu yang luar biasa, mungkin karena topiknya atau karena narasumbernya Mbak Lisbeth, kemudian jadi semua pada ingin mengikuti. Selamat malam Mbak Lisbeth. Mau ganggu malam mingguannya ini bersama keluarga, harus diganggu sama acara kita nih. Selamat malam ya. Halo? Halo ya. Oh ya, oke. Ya Mbak, jadi menarik ini tema kita bicara tentang penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi ada urusan penataan, ada urusan pemberdayaan. Kemudian ada juga lembaga kemasyarakatan desa yang dalam hal ini mungkin tidak semua kerabat desa paham lembaga kemasyarakatan desa. Taruh kata saya punya organisasi namanya Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, ketarkan atau gimana, atau kalau memang secara struktural memang punya kepengurusan yang berbeda, itu desa ini kayaknya akan menjadi malam minggu yang penuh pencerahan ini tentang bagaimana teman-teman kerabat desa yang pengen terlibat aktif kemudian harus memposisikan di mana, apakah kemudian aktiflah di Karang Taruna, aktiflah di PKK Remaja, kalau zaman saya dulu PKK Remaja ya. Kemudian ada juga mungkin aktif di organisasi apa supaya kemudian bisa berkontribusi ketika kemudian ada musyawarah desa dan seterusnya. Atau bisa jadi sebenarnya ya tidak harus menjadi lembaga kemasyarakatan desa, juga bisa berkontribusi untuk memajukan desa. Mungkin akan banyak pertanyaan di sana, tapi akan lebih baik kita dengerin dulu nih disampaikan Mbak Lisbeth tentang kayak apa sih penataan dan konsep pemberdayaannya harus bagaimana. Teman-teman kepala desa juga saya yakin harus paham aturan-aturannya. Sepenuhnya moga Mbak Lisbeth untuk bisa kerabat desa bisa berkirim di chat, bergabung di Zoom meeting ini, maka silahkan di chatting atau kemudian bisa raise hand di kolom partisipan. Nanti kita akan buka kesempatan untuk bisa ikut menyampaikan. Tapi yang pertama, karena memang ini adalah ruang tamunya teman-teman Bina Pemdes, maka yang punya rumah yang perlu menyampaikan lebih panjang di awal. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih. Salam sehat buat kita semua, salam bahagia. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Suryo diberi kesempatan untuk hadir di TV Desa. Kemudian juga salam hormat saya buat para senior saya yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Eko, ada Pak Ferry, dan khususnya Prof. Judan, dan mungkin teman-teman sejawat dari Ditjen Bina Pemdes. Saya yakin mungkin kita dengan teman-teman yang dari Dinas Pemberdayaan dari Kabupaten, dari Provinsi, dan juga teman-teman dari desa, mungkin 1-2 kali kita sudah pernah bertemu muka, atau mungkin bahkan kita telepon-teleponan lewat konsultasi lewat telepon. Ini memang kita sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman dari daerah, Pak Suryo, karena suasana COVID. Jadi ini makanya ketemunya di sini akan biasa bertemu di media Zooming seperti ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa membantu kita untuk melaksanakan tugas fungsi kita di dalam memajukan desa. Jadi kami pada malam hari ini mencoba mengangkat topik mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa untuk memajukan desa. Nah, terus terang selama kami bertugas di Ditjen Bina Pemdes, ini mengenai LKD ini memang dibandingkan dengan topik-topik mengenai kepala desa, perangkat desa, keuangan desa, kewenangan desa, memang seperti mungkin kalau boleh dalam tanda kutip nomor 2. Oh gitu ya. Jadi kalau kita nomor 2, tapi sebenarnya perannya luar biasa, tapi di nomor 2 kan bahaya nih Mbak. Ya. Lanjut Mbak. Ya. Jadi kalau kita kalau kita mau menghayati lagi sebenarnya kembali kepada lahirnya desa sejak inti dari desa ini adalah masyarakat.
Karena kalau kita lihat subjeknya dan objeknya adalah masyarakat. Jadi desa ini sendiri lahir sebenarnya adalah dari masyarakat. Di sana di dalam tujuan pembentukan desa itu dikatakan meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat. Topik mengenai LKD ini sepertinya saya tahu ini bukan yang pertama ya Pak Suryo ya. Sebelumnya ini pernah dibawakan oleh Pak Dedi. Sebenarnya masyarakat sendiri yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di kala itu. Artinya waktu itu belum ada pemerintahan desa, tetapi masyarakat menjalankan sendiri fungsi-fungsi pemerintahan desa. Nah, kalau kita mencoba kembali Pak memahami desa dari pengertian desa, di sana dikatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Jadi artinya ketika ada yang diurus dan diatur di desa itu adalah prakarsa masyarakat. Tetapi prakarsa masyarakat ini diwakili oleh wadah yang disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 6, desa ini intinya adalah masyarakat. Masyarakat karena semua yang dilakukan oleh pemerintah desa ujungnya adalah kepada masyarakat dan diawali dari masyarakat. Nah, itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini konstruksi yang dibangun adalah menggabungkan fungsi self-governing community dan local self-community. Artinya pemerintahan yang diatur dengan community dan juga dengan pemerintahan. Nah, kemudian di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 6, kemudian dinyatakan tujuan pengaturan desa itu adalah antara lain mendorong prakarsa dan gerakan serta partisipasi masyarakat desa guna mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Jadi artinya ketika Undang-Undang Nomor 6 ini disusun, memang salah satu tujuannya adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di desa, LKD adalah sebagai wadah, Pak. Jadi LKD ini adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang, khususnya di penjelasan umum, angka 5 dikatakan bahwa kelembagaan di desa terdiri dari pemerintah desa, BPD, dan LKD. Itu yang tadi di awal Pak Surya menanyakan apakah BPD dan LKD itu sama. Mereka itu kedudukannya adalah sama sebagai lembaga yang ada di desa, tetapi memang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara kelembagaan apa saja yang ada di desa itu adalah pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Posisinya mereka ini adalah ketiga lembaga ini adalah posisi sebagai mitra yang hubungannya bersifat koordinasi dan konsultatif. Memang banyak yang mempertanyakan seakan-akan posisi LKD itu lebih lemah daripada kepala desa, atau mungkin bahkan LKD itu posisinya lebih lemah dari BPD. Tetapi di sini tidak ada mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, karena mereka ini, ketiga lembaga ini adalah mitra yang hubungannya bersifat konsultatif dan koordinasi. Nah, kemudian kalau kita lihat, Bapak, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kelembagaan di desa itu ada RT RW, kemudian ada PKK, ada Posyandu, ada LPM, ada Karang Taruna. Jadi ada 6 kelembagaan yang ada di desa. Nah, kalau kita lihat ke-6 jenis kelembagaan ini, sebenarnya ini mewadahi kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat RT RW itu kan dia pelayanannya bersifat kewilayahan ya Pak ya. Ya, RT RW itu kewilayahan. Walaupun kami tahu ternyata masih ada daerah-daerah di Indonesia ini yang kabupaten desanya tidak memiliki RT RW, Bapak. Tapi ternyata di sana masih memakai istilah lingkungan. Itu di Sumatera Utara itu masih banyak yang dia tidak memakai istilah RT RW tapi lingkungan. Nah,
penyebutan penamaan boleh-boleh saja berbeda dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi intinya tugas fungsinya adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6. Kemudian LPM. LPM itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang fungsinya adalah menjalankan tugas-tugas perencanaan pembangunan di desa, Bapak. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 6, itu LPM ini lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, dia bertindak sebagai sekretaris penyusunan RPJMDes dan RKP bersama bersama lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian ada PKK. PKK ini adalah program-program yang terkait dengan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada Posyandu terkait dengan kesehatan. Kemudian ada Karang Taruna yang mewadahi pemuda, dan kemudian juga tadi ada RT RW, PKK, LPM, Posyandu, ya ada 6. Nah, ke-6 lembaga ini sebenarnya ditetapkan di undang-undang itu dengan prinsip dianggap sudah bisa mewadahi semua unsur-unsur masyarakat. Jadi di situ pemudanya, di situ perempuannya, di situ pemberdayaan masyarakat lewat LPM, kemudian di sana ada fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh RT RW. Jadi ini ada 6 lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Nah, tugas kami Bapak di Dijen Bina Pemdes, khususnya di Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, kami ingin memfasilitasi penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ini. Karena apa Pak? Karena ini ternyata kalau di undang-undang diamanatkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan ini diatur lebih lanjut dengan Permendagri, dan Permendagri 18 tahun 2018 tentang LKD sudah, yang peraturan bupati ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa. Nah, kadang-kadang kita bertanya apa urgensinya harus diatur dengan Perdes. Nah, perlu pengaturan dengan peraturan desa supaya kelihatan Pak, yang mana yang lembaga kemasyarakatan desanya. Karena apa? Nanti dalam program-program pengambilan kebijakan pemerintah di desa ini, lembaga kemasyarakatan desa ini akan dilibatkan. Jadi perlu diatur ketika mereka akan bersuara dalam proses pengambilan kebijakan di desa, ini perlu ada aturannya. Nah, itu ditetapkan dengan Perdes, kemudian kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi memang kami sekarang ini punya satu PR, Pak. Ini kami sedang mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desanya sebagai di awalnya kalau berdasarkan Undang-Undang 32 dia diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Tapi sekarang kemudian kita meminta supaya merujuk kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Itu memang ada lembaga kemasyarakatannya, tetapi belum ada Perdesnya. Kemudian kepengurusannya juga belum dilihat untuk lembaga kemasyarakatan desa. Di dalam forum itu kami mengetahui yang hadir ini baru saja ditunjuk menjadi pengurus LKD. Masyarakatan desa mengikuti pelatihan. Mereka mengatakan ketika ada undangan, mereka ditunjuk menjadi pengurus. Karena sebelumnya tidak ada SK. Jadi memang ini memang yang perlu kita tata desa melalui peraturan bupati, kemudian melalui peraturan desa. Setelah lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk memberdayakan, artinya memberdayakan adalah memberi pemahaman kepada lembaga kemasyarakatan desa ini. Kita punya PKK, kita punya Posyandu, kita punya LPM, kita punya RT RW, tapi ternyata mereka ini belum tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, ini memang ada PR kita, selain menata juga memberdayakan. Tidak salah di pasal 100 berapa, itu ada amanat, semua program dari kementerian, lembaga, baik lembaga pemerintahan yang ada di desa. Artinya Pak Suryo, jika kementerian lain ingin masuk ke desa, punya program, ini berdaya gunakan. Nanti mungkin dari sini kita akan banyak saling sharing, karena kami juga sebenarnya sangat butuh informasi dari kabupaten, dari desa terhadap fasilitasi kebijakan LKD ini. Mungkin pengantar saya seperti ini dulu, Pak Suryo. Oke, Mbak, terima kasih. Itu yang kita cermati bahwa ternyata di sana ada dua macam ya kalau saya bilang.
di lembaga tentang kemasyarakatan desa itu ada RT itu BPM. Nah, kalau di lembaga adat desa memang secara spesifik ini hanya bicara tentang lembaga adat desa, dan kemudian ada pasal berikutnya yang juga mengatur tentang hubungan antara pasal 12 itu hubungan kerja lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa. Artinya memang di desa sendiri diakui ada lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Nah, yang kemudian menarik sebenarnya kalau saya sih melihatnya adalah ada dua sebenarnya juga ada kaitannya dengan mungkin secara struktur ada sampai di tingkat Jakarta. Kalau kita bicara penggerak PKK itu kan mulai dari kementerian itu identik dengan ketua penggerak PKK-nya ya berarti ibu dari pejabat itu kan gitu. Ketua penggerak PKK kabupaten ya berarti ibu bupati, ketua penggerak PKK-nya desa itu mungkin juga ibu kepala desa atau ibu petinggi atau ibu raja dan seterusnya sesuai dengan penyebutannya. Nah, cuma KBN mungkin saya nggak tahu persis konsepsinya akan seperti apa, karena di institusi yang lain juga ada sekarang dan satunya mungkin itu bagian yang mungkin perlu diberikan pencerahan ke kerabat desa yang ini yang sama seperti kemarin sudah kita diskusikan, cuma sayang Ketua Karang Taruna nasionalnya tidak bisa hadir waktu itu. Salah satu yang menarik adalah itu hubungannya dengan Kementerian Sosial, tetapi begitu masuk di tingkat desa kalau itu itu akan dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan keputusan kepala desa, artinya ini kan nggak ada kaitannya atau ada kaitannya dan seterusnya. Itu sebenarnya waktu itu yang ingin kita pertemukan, cuma Karang Taruna waktu itu waktu dekasi Ketua Karang Taruna nasional siap hadir, ternyata posisi pada jam yang sedang kita on lagi ada yang kita bisa pantau lah. Tapi nggak ada masalah dengan itu. Kita happy aja. Siapapun diundang, siap hadir, tahu-tahu batal juga nggak apa-apa karena memang konsepnya malam mingguan yang ngobrol-ngobrol santai. Ada pencerahan nih bicara PKK. Kan bisa saja nih kepala desanya masih bujangan kan gitu. Sedang ingin sendiri kan gitu. Malam minggu sendirian juga nggak asik juga, tapi ya bisa jadi kepala desa memang sedang luar biasa nih, banyak perempuan jadi tokoh-tokoh politik, ketua DPR aja perempuan gitu kan, kita punya presiden pernah perempuan gitu kan. Apakah kemudian ketua penggerak PKK-nya adalah suaminya, diskusikan. Saya mungkin membuka dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu yang memang secara tidak sengaja atau secara tidak langsung, karena saya dulu juga besar di kampung, di desa, jadi paham betul ketika Bu Lurah atau suaminya Pak Lurah memang nggak tertarik ngumpul-ngumpul kayak gitu, memang lebih senang di rumah masak, ngelayani suaminya, ngelayani anaknya. Jadi kalau suruh mimpin rapat dan seterusnya pasti ogah, pasti nggak mau. Akhirnya PKK-nya, ketua penggerak PKK-nya jadi bingung harus siapa, dan ketika harus siapa akhirnya nggak jalan dan seterusnya. Bisa diberikan gambaran secara saya tidak membaca aturan RT RW, udah kebayang lah prosesi seperti apa dan seterusnya. Itu kabupaten sudah bisa menetapkan juga RT itu siapa, kemudian berapa masa jabatan, cara memilihnya gimana, RW bagaimana. Nah, PKK ini lembaga yang ketiga ini, PKK sama Posyandu ini kayaknya terkoneksi juga kan gitu. Apakah Posyandu ini kemudian terkoneksi dengan penggerak dari BKKBN? Kalau dulu saya ingat kan keluarga berencana, tapi hari ini kayaknya keluarga berencana sudah bukan gerakan lagi, tapi sudah jadi badan gitu kan. Apakah jadi badan itu jadi... Terima kasih Pak Suryo, sangat menarik. Kebetulan ini juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman di desa. Di malam hari ini saya ngelihat itu ada hadir Bu Andi Yuli juga Pak. Bu Andi. Beliau itu yang membidangi, Kasubdit yang membidangi PKK dan mungkin nanti ada Posyandu. Cuma saya ingin menjelaskan beberapa hal Pak. Bu Andi sudah saya jadikan co-host, jadi Bu Andi bisa langsung membuka mic kalau berkenan untuk memberikan tambahan. Mengenali LKD itu Pak. Tadi saya sudah sampaikan apa saja LKD. Pertama, LKD itu adalah ditetapkan dengan peraturan desa, artinya dasar penetapannya adalah dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
kemudian ada periodisasinya. Di dalam Permendagri 18 itu dikatakan 5 tahun, satu periode itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 kali. Nah, bagaimana dengan Mbak, sorry Mbak. ya. Kalau masa jabatannya 5 tahun, kepala desa itu masa jabatannya 6 tahun loh Mbak. Jadi berarti ada 1 tahun Pak Kades didampingi penggerak PKK-nya bukan Bukades atau gimana? Gerakan PKK, Pak. Oke. Jadi kita harus membedakan PKK dengan tim gerakan TPPKK. Tapi nanti mungkin Bu Andi bisa menambahkan, Pak. Nah, kalau TPPKK itu memang diatur dengan Perpres, kemudian ada Permendagri turunan dari Perpres itu. Sebentar, Pak, itu ada Permendagri nomor berapa? Nanti mungkin bisa saya ini. Tetapi intinya di dalam TPPKK itu memang dikatakan yang menjadi ketua TPPKK di tingkat desa adalah istri atau suami dari kepala desa. Artinya jabatannya berarti ketua tim penggerak PKK ketika kepala desanya itu perempuan maka khusus ini. Tetapi kalau PKK, Pak, PKK yang saya maksud di dalam LKD itu kepengurusannya tidak melekat kepada jabatan seseorang. Artinya siapapun bisa menjadi pengurus PKK sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi mungkin kita inikan dulu ya Pak Suryo ya. PKK harus perempuan ya Mbak ya? Kalau PKK-nya? Kalau PKK tidak juga. Tidak harus perempuan juga. Nggak harus perempuan? Tidak harus perempuan, kan diamanatkan dengan Permendagri. Kemudian Permendagri itu ditindaklanjuti dengan Perbub atau Perwali. Di sana akan diatur syarat-syarat lebih rinci mengenai pengurus lembaga kemasyarakatan di kabupaten masing-masing. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, PKK dengan gerakan pembina tim penggerak PKK itu berbeda, Pak. Kalau TPPKK itu kan sampai ke tingkat pusat ya Pak ya. Ya. Itu ada Ibu Menteri, kemudian di tingkat provinsi nanti kemudian Ibu Kepala Desa. Tetapi kalau PKK yang dimaksud dengan LKD, itu ANSIK adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang pengurusnya tidak melekat kepada jabatan. Jadi paham ya Pak ya kira-kira ya. Gerakan PKK itu dengan Perpres yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor berapa saya lupa. Tetapi kalau LKD ini diatur dengan Permendagri 18. Gitu. Mungkin kita satu ini dulu ya Pak ya. Visi dulu antara PKK dengan tim penggerak PKK. Oke, mungkin Mbak ini kita ngobrol yang PKK ini menarik karena di frame saya yang dari kecil di kota dan di Jakarta, dan istri saya waktu di Semarang itu juga sempat aktif di PKK. Saya beda tidak mesti perempuan, itu satu. Yang kedua adalah membedakan antara ketua penggerak. Lu bisa memberikan tambahan informasi tentang PKK dan mungkin bisa juga dikoneksikan dengan Posyandu. Memberikan ini tambahan informasinya. Karena memang pemahaman kita ketika bicara PKK itu ya saya selalu terbayang dengan baju hijau yang cantik viral di video itu gitu kan. Nah, ya begitu lihat hijau yang toska kayak gitu bersama-sama jalan, saya langsung walaupun dari belakangnya pun saya langsung ini ibu-ibu PKK baru lagi mau ada kegiatan. Monggo Mbak. Bu Yandi mungkin lagi ini ya Pak ya, mungkin lagi sholat dan lain sebagainya. Sama Pak dengan Posyandu. Posyandu itu kan juga di tingkat pusat ada yang disebut dengan Pokjaka yang kita masuk tadi adalah tim pembina yang akan membina PKK yang ada di tingkat desa. Jadi mungkin kita sepakat dulu Pak antara PKK dengan PKK. Pengurus. Karena PKK yang ada di desa, yang pengurusnya tidak terkait dengan jabatan kepala desa. Jadi siapapun bisa jadi pengurus di desa tersebut. Nah, tapi boleh nggak kalau di desa tersebut mau mengatur bahwa pengurus PKK harus wanita? Boleh-boleh saja, Pak. Jadi itu memang kita serahkan kepada Perbu, Perwali, atau Perdes yang akan mengatur. Boleh-boleh saja mereka mengatur bahwa pengurus PKK di tingkat desanya itu harus wanita. Karena memang Permendagri tidak terlalu rigid menyampaikan syarat-syaratnya. Kita berikan kewenangan lebih luas kepada kabupaten kota dan memandang antara PKK di tingkat desa dengan tim penggerak PKK. Karena pertanyaan yang Pak Suryo sampaikan tadi ini memang banyak. Bagaimana kalau kepala desanya di tengah jalan
kalau di dalam Permendagri dikatakan 5 tahun, sementara jabatan kepala desa ini Permendagri nomor 36 tahun 2020. 36 2020. Ya, itu dikatakan ketua tim penggerak PKK di tingkat desa itu bisa istri, suami, atur seperti itu, Pak. Jadi tidak melekat kepada jabatan perangkat desa atau pemerintah desa. Demikian juga dengan posyandu, karena di tingkat pusat ada Pokjanal yang disebut dengan Pokjanal Posyandu. Itu, Pak. Oke. Artinya kalau kita bicara nasional, antara pengurus PKK dan pengurus posyandu itu adalah hal yang berbeda ya. Ya. Walaupun sekarang kesannya kalau urusan posyandu, yaitu urusannya PKK. Padahal sebenarnya kalau kita bicara di Peraturan Menteri nomor 18, ini 6 kelompok lembaga LKD ini, posyandu sendiri, PKK kadang memandang bahwa ya posyandu mesti harus teman-teman yang aktif di PKK, artinya kesan yang tampak ya, artinya saya sih menangkapnya seperti itu. Yang aktif di posyandu itu ya rata-rata ya teman-teman yang memang aktif di PKK, kemudian aktif juga mereka-mereka yang kemudian kalau beberapa waktu kemarin itu kan ada pasukan Jumantik itu yang tiap kader ya, kader Jumantik. Ya, kader Jumantik, ada kader apa lagi kalau dulu saya masih ingat betul itu kader agenda tertentu, maka kemudian akan dapat bibit kelapa hibrida, waktu itu saya masih ingat betul, kemudian akan mendapatkan gitu. Mas Ferry ini kayaknya menikmati juga nih obrolannya. Kalau ingin ikut gabung maka Mas Ferry, Mbak Andi Yuli mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum teman-teman ini Mbak ada tadi yang sempat menyampaikan di ini di YouTube luar biasa ini respon teman-teman dan LPM keduanya memiliki tugas yang hampir sama. Mohon penjelasan lebih detailnya. Artinya di pemerintahan itu ada KAUR perencanaan dan LPM, kemudian keduanya memiliki tugas yang hampir sama. Saya nggak tahu persis karena memang belum pernah jadi perangkat desa, jadi menyimak, terima kasih. Ini teman-teman dari desa banyak sekali Mbak yang menyimak, jadi penting ini Mbak untuk diberikan respon tadi yang dari mungkin untuk untuk teman-teman yang sudah menyapa di channel YouTube kita, ada Nadila Zavita, terima kasih, Madong Hartono, ada Aris Setiawan hadir, Ike Puspitasari, Blitar, oke. Mas Ronald tadi dari Belamo. Ini biasanya gabung ini Mas Ronald ini. Mungkin lagi ada acara. Nitip pertanyaan aja. Chandra Pamudia hadir, kemudian ada juga Imam Taufik dari Kabupaten Semarang. Suwono Tonggoku King. Doyo Santoso, oke. Dari Kabupaten Semarang juga Kang Dun, Muhtar Hidayat, Mas Sawah TV, terima kasih Mas Sawah TV bergabung. Ada Pak Mudi, ada Haryati, menyimak, Abu dari Ilir, menyimak juga RSUD Indrasari, Dinas PMD Indragiri Hilir berarti Inhu. Rio hadir, luar biasa sekali ini. Respon teman-teman, ada Muhammad Basri, ada Setioko dari Blitar, ada Blitar lagi, ada Salam Merdesa, Luki Kansas, Mas Luki Kansas Minahasa, biasa gabung juga di Zoom kita, Mas Muhtar Hidayat, kemudian ada Kartika Ajah, Kartika Ajah dari Sukoharjo berarti ditambah karena Kartika Ajah. Mbak boleh diberikan respon yang tadi tentang perencanaan keberadaan kalau perencanaan dan LPM yang keduanya hampir sama. Ini mohon penjelasannya. Kemudian itu aja dulu yang saya bisa sampaikan. Ini yang di Zoom yang di Zoom meeting teman-teman karena sudah memang saya setel private ke saya aja supaya tidak terlalu numpuk-numpuk. Sudah absensi hadir, Kaltim hadir, kemudian ada Selayar hadir, luar biasa, Kutai Negara hadir, siap, terima kasih sudah hadir, kemudian
Itu Kaltara, wih. Luar biasa nih Mbak, mau nggak untuk yang dari YouTube tadi antara LPM dengan KAUR perencanaan, karena Ya, kalau saya sih secara pribadi nggak posisi LPM sebagai sekretaris apa untuk penyusunan RPJMDes ini kan sangat strategis nih. Kemudian itu diangkat oleh ditetapkan oleh kepala desa ya Mbak ya. Monggo Pak diberikan pencerahannya. terima kasih Pak Suryo, terima kasih juga buat tadi teman dari mana ya Pak ya? Tadi, bentar, saya baca Ya, ulang ini memorinya memang terbatas jadi. dari mana? Pak Ronald Rampi, ya Ronald Rampi ini sering sangat aktif mengikuti malam mingguan. Biasanya langsung di Zoom. Ya, Iya, Ronald ya, Pak Ronald. mengiringi kita bermalam minggu. Ya. Ya. Dari Gorontalo, Walemo. Gorontalo ya. Ya. Pak Ronald, kalau kita melihat tugas untuk membantu Pak Kades, jadi tugas fungsi perangkat desa itu diatur dengan Permendagri 84 kalau saya nggak salah ya, Permendagri 84. Jadi memang si perangkat desa ini adalah pembantu kepala desa, di mana kepala desa itu dibagi habis tugasnya melalui perangkat-perangkat desanya dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan dengan aturan. Jadi ini kalau dikatakan fungsinya hampir sama dengan antara LPM dengan KAUR perencanaan hampir sama, ini pastinya berbeda Pak. Karena LPM ini kan ada aspirasi-aspirasi, ini tentunya si LPM akan berkoordinasi kepada kepala desa melalui perangkat desa dalam hal ini KAUR perencanaan. Nah, kalau tadi si LPM ini berangkat sebagai sekretaris tim penyusunan RPJMDes, ini yang namanya tim penyusunan RPJMDes itu kan bukan tugas yang sepanjang masa ya Pak RPJMDes, kemudian ada penyusunan RKP yang dalam hal pelaksanaan tugasnya si ketua LPM ini harus berkoordinasi kepada kepala desa, tapi tentunya melalui KAUR perencanaan dalam hal perencanaan di desa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa yang diatur di undang-undang ini, Pak Suryo, ini antara satu Permendagri dengan Permendagrinya ini saling berkaitan. Ini memang luar biasa ini yang mengatur ini. Jadi artinya tidak langsung ke kepala desa ya Pak ya. Ini ada perangkat-perangkatnya yang membantu kepala desa untuk mempermudah koordinasi daripada si lembaga kemasyarakatan desa. Jadi memang si LPM ini tugasnya lebih kepada perencanaan, tetapi lebih banyak menampung untuk pemerintahan desa dalam hal perencanaan di desa. Mungkin begitu Pak Suryo. Oke, ini ada Mas Rudi nih dari ini pertanyaannya luar biasa dan saya selalu punya ketertarikan luar biasa ketika ada yang menyebut kata BUMDes. Mohon penjelasan. Nah, ini Mas Rudi bisa menyampaikan langsung atau hanya cukup saya bacakan saja? Saya sih berharap Mas Rudi bisa langsung. Silakan Mas Rudi. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Rudi dari TAPP Kabupaten Pasir. Pak Suryo, kurang jelas suaranya ya. Pak Suryo. Mas Rudi, audionya Mas. Ini udah on ini, belum kedengaran ya Pak ya? Sudah, cuma agak kurang keras. Oh iya. Ya. Ya. Agak ditempel nggak apa-apa. Kita gue handset ganteng. Iya langsung aja. Saya Rudi, TAPP dari Kabupaten Pasir Kaltim. Yang saya tanyakan ini kan biasanya LKD seperti Karang Taruna ataupun PKK ini kadang ada yang mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi. Misalkan di desa ada misalkan dia mengelola sebuah sarana olahraga, misalkan ada futsal gitu ya yang dibangun oleh desa. Nah biasanya kan yang mengelola itu adalah teman-teman Karang Taruna sebagai yang mewadahi bagi pemuda-pemuda dan dia biasanya membentuk kelompok-kelompok yang mereka yang mengelola itu. Nah dan biasanya mereka tidak mau dimasukkan ke BUMDes karena kan mereka ingin mengelola sendiri sebagai kegiatan-kegiatan pemuda-pemuda di situ. Nah apakah ini bisa gitu? Nah, tanpa harus menjadi bagian dari BUMDes sebenarnya. Sedangkan kita tahu bahwa BUMDes ini kan dia harusnya mengelola yang dikelola secara ekonomi yang dilakukan oleh desa. Begitu juga dengan PKK, biasanya ada kegiatan-kegiatan PKK membuat gerai-gerai hasil-hasil produk-produk dari ibu-ibu gitu ya. Nah, biasanya kan itu juga untuk
ekonomi juga gitu loh. Nah, apakah dia bisa Oke. berdiri sendiri tanpa harus masuk ke BUMDes gitu. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Rudi. TAPP. TAPP itu berarti tenaga ahli pendamping. Pembangunan partisipatif. Oh, pembangunan Pembangunan partisipatif. partisipatif. Oke. Jaringannya dari Kemendes berarti ya Mas ya? Oke, ya oke. Jadi saya menangkap yang disampaikan Mas Rudi ini adalah ketika kemudian teman-teman Karang Taruna ini, saya juga sempat menemui secara langsung nih, teman-teman pemuda tergabung dalam Karang Taruna, kemudian karena kreativitasnya, kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan waktu itu di satu tempat yang saya tidak perlu sebutkan, itu dia bisa melakukan koordinasi dengan perum perhutani. Kemudian ada wilayah dari perum perhutani itu yang kemudian mereka kembangkan menjadi objek wisata untuk kemudian ada tempat bermain, bla 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 dan seterusnya. Nah, Pak Kades memang sempat melontarkan, kenapa enggak? Ayo dijadikan badan usaha milik desa aja dan seterusnya seperti yang Mas Rudi disampaikan. Ya memang kemudian ada satu rasa tersendiri ini dari teman-teman pemuda atau remaja yang tergabung di Karang Taruna itu, kemudian Karang Taruna kan butuh juga punya artinya mencari sumber pembiayaan kalau mereka berkegiatan dan seterusnya. Nah, ini kan salah satu yang bisa jadi sumber pembiayaan untuk kegiatan Karang Taruna. Jadi agak ini ya, agak bersinggungan juga nih teman dari pemerintah desa pengennya ayo dijadikan di BUMDes, mereka tidak tertarik, sama mungkin juga dengan kalau PKK saya kebetulan ketemunya masih beberapa yang kemudian kalau diajak bergabung di BUMDes itu ruangnya masih sangat terbuka untuk membuka diri. Kalau anak-anak muda ini kadang-kadang ketika memang merasa bahwa sudah bisa sendiri, ya ngapain juga harus ke sana gitu kan. Mungkin itu. Mbak Lisbeth bisa memberikan pandangannya, atau mungkin ini kadang-kadang memang perlu satu kebijakan atau kebijaksanaan ketika bicara aturan undang-undangnya seperti ini, kemudian di lapangan seperti ini. Dan saya sangat berharap terbuka ruang teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk bisa memberikan pendapat apa-apa yang tadi disampaikan, karena memang yang beberapa catatan ini tentang PKK dan Posyandu tadi sudah diberikan gambaran, kemudian Karang Taruna ada isu-isu ada tantangan-tantangan menarik tadi disampaikan Mas Rudi. Kemudian LPM tadi juga sudah diberikan lontaran juga tentang bagaimana hubungan LPM dengan KAUR. Monggo Mbak Lisbeth. Ya, terima kasih Pak Suryo, terima kasih teman pendamping. Ya, memang dalam fakta di lapangan ini kita lihat ada Karang Taruna yang mendirikan usaha, Pak. Artinya mereka ini ingin mandiri kemudian membentuk usaha-usaha sendiri yang artinya uangnya dari mereka dan untuk mereka juga. Nah, pengaturan mengenai Karang Taruna ini memang ini pernah disampaikan juga di dalam forum ini oleh Pak Dedi, ini semacam apa ya? Ada yang diatur dengan Permendagri, ada yang diatur dengan Permensos. Karena kita tahu Kementerian Sosial juga mengatur mengenai Karang Taruna di Permensos nomor 25 tahun 2020 kalau saya tidak salah ya. Kemudian kita mengatur Karang Taruna di Permendagri 18. Tapi artinya yang kita atur Karang Taruna di Permendagri 18 ini adalah Karang Taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Nah, mungkin mereka membuat usaha ini adalah pengembangan dari potensi-potensi generasi muda, dan ini setahu saya memang sepertinya ada difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Saya pernah di daerah mana itu ikut forum Karang Taruna, itu memang ada bantuan dari Kementerian Sosial untuk pengembangan Karang Taruna di tingkat desa. Tetapi pertanyaannya, ketika Karang Taruna ini memiliki usaha dan kemudian diajak untuk masuk ke BUMDes gitu ya Pak ya, dan tapi Karang Taruna ini menolak, ini ada nggak sanksinya, kan kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, mungkin lebih pada kalau toh kemudian ada kejadian seperti itu, penyikapannya harus seperti apa? Mungkin gitu ya Mas Rudi ya. Kalau bicara sanksi memang agak susah agak susah juga kita bicara sanksi, karena itu kan lebih pada
saya sih lebih melihatnya ketika bicara lembaga kemasyarakatan desa atau kemudian lembaga adat desa, itu sebenarnya seperti yang tadi Mbak Lisbeth sampaikan, artinya itu sebenarnya lebih kita dorong itu adalah inisiatif atau artinya harapan dari teman-teman kemudian merasa yuk kita bikin mungkin seperti itu. Kepala desa akan lebih enak kemudian yuk mengakomodir atau kemudian tinggal memfasilitasi untuk membentuk dan seterusnya. Mas Rudi mungkin bisa diberikan gambaran apakah yang dimaksudkan itu kemudian pertanyaannya lebih pada mengarah perlu ada aturannya itu terkait sanksi atau kemudian best practice-nya atau ada treatment tertentu yang mungkin bisa dijadikan ini. Monggo Mas Rudi. Ya, biasanya kan kondisinya contoh kasus tadi Pak ya, misalkan desa sudah membangun sarana lapangan futsal misalkan itu menggunakan dana desa kan. Artinya itu dari dana yang anggaran dari desa. Nah kemudian setelah jadi, kemudian Karang Taruna karena dia yang mewadahi pemuda, maka mereka ingin mengelola itu gitu loh. Itu supaya dia bisa bisa memberikan juga manfaat buat anggota dan pemuda-pemudanya dan bisa mengelola anggaran tersebut, keuntungan ekonominya untuk anggota-anggota pemudanya. Nah, sementara di satu sisi desa ini kan masa itu kan dari asetnya desa gitu. Kalau dimasukkan BUMDes kan otomatis ada kontribusi nanti yang didapatkan oleh desa melalui bagi hasil dan sebagainya kan gitu. Nah, ini yang jadi kontradiksi gitu loh. Artinya kadang Karang Taruna juga mempertahankan ini biar kami yang kelola gitu loh. Supaya mereka ada kegiatan pemuda-pemudanya dan juga bisa mengelola itu untuk kepentingan anggota-anggota dari pemuda-pemuda tersebut gitu. Artinya kalau yang saya tangkap taruh kata ini satu case ya, bahwa desa sudah mengalokasikan dana untuk membuat sesuatu, kemudian diharapkan itu tidak hanya sebagai fasilitas, tapi juga bisa menghasilkan untuk desa. Mengajak teman-teman Karang Taruna untuk ayo ini dikelola, kemudian menjadi sebuah badan usaha milik desa. Teman-teman Karang Taruna beranggapan bahwa ini kan fasilitas untuk kita-kita, jadi ngapain juga harus dibisniskan, mungkin gitu Mas. Ya begitu. Oke, ini mungkin lebih pada bagaimana teman-teman kepala desa punya kemampuan untuk meyakinkan bahwa ada ke depan butuh kemandirian dari tempat ini tetap bisa bertahan dan seterusnya. Tapi tidak dalam konteks kemudian mempertanyakan aturan ada sanksi atau itunya kan. Tapi ya artinya boleh nggak seperti itu dikelola oleh Karang Taruna saja, tidak usah masuk ke BUMDes misalkan untuk kepentingan pemuda tadi gitu. Kalau boleh saya kira nggak boleh atau tidak gitu aja sih. Oke. Mbak Lisbeth mungkin bisa memberikan responnya? Ya, Bapak, saya terdengar suaranya? Ya, terdengar. Ya, Bapak, terima kasih. Jadi mungkin ini yang perlu kita Pak ya, yang perlu kita menjalankan satu aturan itu. Jadi perlunya ada satu aturan. Kalau saya lihat, tapi saya tidak tahu itu kejadiannya seperti apa. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari APBDes, tidak ada namanya uang dari APBDes yang bisa diberikan kepada Karang Taruna kah, PKK dan lain-lain untuk dijadikan modal usaha. Karena memang Karang Taruna ini adalah lembaga partisipasi masyarakat, bukan sebagai lembaga yang ditujukan untuk membuat usaha gitu Pak. Jadi ini saya case-nya saya kurang paham kenapa Karang Taruna bisa menjalankan satu usaha dengan modal atau tadi dikatakan ini dibiayai dari APBDes. Gitu ya Pak ya. Tapi nanti case-nya ini kita perlu pelajari lebih jauh Pak. Karena yang saya tahu juga ada sebenarnya modal yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Karang Taruna. Apakah itu mungkin modalnya dari Kementerian Sosial? Karena kalau kita lihat slot daripada APBDes, sepertinya tidak ada yang namanya bantuan apalagi digunakan untuk usaha kepada lembaga kemasyarakatan desa. Tapi inilah yang tadi kita sebut di awal Pak Suryo, ini yang sekarang ini perlu kita tata. Karena memang mungkin dalam pelaksanaan sebelumnya ada hal-hal yang berjalan sedikit menyimpang dari aturan, mungkin menganggap karena terbiasa dan lain sebagainya. Jadi inilah sebenarnya fungsi di mana kami ingin malam hari ini kita berangkat terlebih dahulu dari menata lembaga kemasyarakatan desa. Jadi kita tahu apa itu lembaga kemasyarakatan desa, bagaimana membinanya, bagaimana menganggarkan untuk lembaga kemasyarakatan desa tersebut,
supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini tadi kalau lewat Pak Rudi kan yang kita tangkap ini desa memberikan modal. Kemudian setelah itu berhasil, Pak Kepala Desa minta ini untuk masuk ke dalam BUMDes supaya nanti kemudian ada peningkatan pendapatan di desa, tapi ini Karang Tarunanya menolak, kan begitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan memberikan modal, Bu. Cuma gimana ya Pak? Ini kan membangunkan sarana prasarana olahraga saya contohkan tadi. Ya. Dia membangun lapangan futsal. Nah, kemudian Karang Taruna berinisiatif untuk mengelola itu menjadi sebuah usaha, misalkan orang yang main di situ ada sewa dan sebagainya kan. Nah, karena ini menyangkut pemuda, maka keinginan pemuda dan juga agar mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan. Nah, dia yang mengelola itu, gitu. Ya, paham. Supaya itu bisa banyak mendapatkan ada dana yang masuk ke KD mereka dan bisa mereka mengambil kegiatan-kegiatan yang lain, gitu. Ya, paham. Oke, Mas Rudi. Jadi saya yang saya tangkap adalah bahwa ketika pada saat pertama kali dialokasikan anggaran dari desa, memang itu untuk fasilitas masyarakat, dan kemudian ketika ada inisiatif dari Karang Taruna untuk kemudian itu dijadikan dalam tanda petik bisnis, maka yang saya tangkap adalah kepala desa mencoba untuk karena memang ini dulunya agendanya bukan untuk bisnis, tapi kalau memang untuk bisnis ya berarti dibumdeskan kan gitu. Yang kemudian teman-teman Karang Taruna sebagai pengelola, tetapi teman-teman Karang Taruna melihatnya bahwa ya kalau kami yang kelola ya biarkan hasilnya di kami supaya untuk kegiatan kami, kan kira-kira kayak gitu ya. Iya. Karena saya pernah ikut di organisasi Karang Taruna, cara berpikirnya teman-teman Karang Taruna saya agak paham juga, kadang-kadang nggak pengen berbagi juga karena merasa bahwa Mbak ini Suryo dulu dari Karang Taruna juga kayaknya, pengurus Karang Taruna juga kayaknya. Saya cuma aja PKK remaja kalau dulu. Nah, ini ada Mbak Surtini dari Berau. Tadi karena dikatakan tadi tim penggerak PKK dengan PKK di desa berbeda karena masyarakat di desa sangat kurang yang mau bekerja, maka apakah bisa kepengurusan PKK desa sama orangnya dengan pengurus PKK? Tapi saya sudah kasih Mbak Surtini untuk bisa menyampaikan secara langsung. Silakan dibuka mic-nya, silakan bisa menyampaikan langsung. Silakan Mbak. Iya, terima kasih. Biar mantap ini langsung menyampaikan. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Surtini. Iya, makasih. Iya, Bu. Itu tadi kan disampaikan bahwa berbeda. Namun kalau di desa itu sangat terbatas orang-orang yang mau bekerja. Apakah boleh tim penggerak PKK dengan kepengurusan PKK sebagai lembaga desa? Apakah boleh orangnya itu juga? Karena juga fungsi dan peranannya, tugasnya sama. Kalau kemarin saya pernah tanyakan ke Pak Dedi, boleh-boleh saja sih, tidak menutup kemungkinan seperti itu, Bu. Jadi SK-nya ada dua, SK tim penggerak PKK dengan SK PKK. Jadi saya tanya kepada Ibu Lis, apakah boleh seperti itu, Bun? Iya. Rangkap jabatan gitu ya, Mbak Surtini? Iya, tapi kan sama saja. Hanya karena adanya tim penggerak PKK itu secara berjenjang. Kalau PKK itu adalah diatur dalam Permendagri 18, yaitu PKK desa. Ya, mungkin itu. Oke, matur nuwun. Nah, ini jadi malam mingguan ini sepakat salah satunya dengan teman-teman di Bina Pemdes adalah kita juga bisa mendengar langsung nih sebenarnya kondisi lapangan itu kayak apa, kemudian mungkin secara kebijakan ada bagian-bagian yang perlu kita perlu teman-teman di Bina Pemdes coba cermati, seperti yang kemarin kan ada peraturan Menteri 111 atau apa yang kemudian sedang dilakukan evaluasi, ada bagian-bagian temuan di lapangan yang kemudian ini memang bagian-bagian ini kayaknya agak sulit implementasikan, atau mungkin ada tantangan-tantangan baru sebelum aturan ini diterbitkan. Ini mungkin belum ada, setelah aturan ini diterbitkan ada tantangan baru sehingga mungkin perlu dilakukan penyempurnaan, penambahan atau pengurangan dan seterusnya. Nah, menyangkut ini menarik. Mbak Surtini tadi sudah menyampaikan ke Pak Dedi menyampaikan bisa lah tinggal dua surat yang berbeda tetapi nama orangnya mungkin sama gitu kan. Kalau bahasa
bahasa saya kerennya ya rangkap jabatan kan gitu, yang merangkap sebagai tim penggerak, yang merangkap sebagai ketua PKK-nya dan seterusnya. Mbak Lis bisa memberikan apa komentarnya, mau nggak, silakan. Terima kasih Pak Suryo. Sebelum ke Bu Surtini dari Berau, mungkin saya kembali lagi ke Pak Rudi. Ini saya dapat titipan pesan nih Pak. Yeah. Ya. Jadi sarana desa yang dikelola oleh kelompok pengelola prasarana atau KPP, misalnya tadi yang disampaikan Pak Rudi dari Karang Taruna, justru itulah yang sebenarnya akan menjadi cikal bakal BUMDes, Pak. Jadi kalau tadi si Karang Taruna itu menolak, ini mungkin ini bisa diambil langkah-langkah oleh Pak Kepala Desa. Bagaimana caranya? Karena itulah sebenarnya yang diharapkan menjadi cikal bakal BUMDes. Karena tadi disampaikan itu kan sebenarnya asetnya kan aset desa ya Pak ya. Ya, yang dikelola Karang Taruna tadi adalah aset desa. Kecuali itu bukan aset desa ya Pak ya. Jadi ini ada titipan pesan Pak dari yang yang dari Bu Puri. Bu Puri mungkin saya nggak lihat bergabung nih. Kalau bergabung kita langsung buat jadi host juga ya Pak ya. Ya. Kemudian ini Bu Surtini dari Berau, memang inilah satu Bu kendala yang sering kami dengar dari teman-teman daerah bahwa sumber daya yang mau menjadi pengurus LKD ini susah gitu ya Bu ya, terbatas dan lain sebagainya. Ini memang menjadi satu pemikiran bagi kita. Keterbatasan ini karena apa? Apa karena memang tidak ada orang? Apa karena memang tidak tertarik menjadi pengurus LKD? Atau apa ini yang mungkin akan kita diskusikan bersama-sama ke depan ya Bu Surtini ya. Nah, kalau kita lihat di Permendagri, memang di dalam kepengurusan LKD itu sudah diatur bahwa pengurus LKD itu akan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang orang di sana tidak banyak, ya janganlah membuat bidangnya terlalu banyak ya Bu ya, nanti kesulitan orang. Nah, tetapi pertanyaan Bu Surtini, apakah pengurus-pengurus PKK boleh menjadi pengurus tim penggerak PKK gitu ya Bu ya? Nah, kalau kita lihat di Permendagri 18 pasal 8 dikatakan di sana pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya. Tetapi kalau tim penggerak PKK kan bukan LKD kan Bu? Jadi ya boleh-boleh saja. Gitu ya Bu ya? Karena tim penggerak PKK bukan LKD, jadi dia tidak melanggar pasal 8. Pasal 8 ayat 5, karena kalau di pasal 8 di ayat 5 dikatakan pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya. Tapi yang Ibu sampaikan tadi itu bukan LKD, jadi ya boleh-boleh saja, tapi memang SK-nya yang disampaikan tadi berbeda ya Bu ya. Satu sebagai pengurus LKD, satu sebagai tim penggerak PKK. Mungkin begitu Pak Suryo? Oke, ada yang disampaikan juga ini, tapi Karang Taruna dari Mas Muhtar Hidayat. Jadi di Permendagri 18 itu masa kerja pengurus LKD 5 tahun, artinya Karang Taruna berarti juga 5 tahun kan gitu. Tapi di Permensos 77 2010 masa kerja Karang Taruna 3 tahun. Yang saya tanyakan masa bakti pengurus Karang Taruna mengacu Permendagri atau Permensos. Nah ini memang yang menarik adalah Karang Taruna yang dimaksud. Karang Taruna desa itu apakah juga sama yang dimaksud dengan Karang Taruna yang binaan dari Kemensos? Ini kayaknya perlu duduk bareng ini teman-teman dari Pasar Minggu sama teman-teman di Kemensos di Matraman ya Mbak ya, Pak Kemensos ya. Monggo Mbak, bisa diberikan ini. Jadi gini, ini menurut saya sesuatu yang menarik buat kita karena kemudian kita jadi tahu betul kadang-kadang teman-teman yang di lapangan itu juga belajar juga membaca aturannya dan kemudian mungkin ada bagian yang kurang dipahami. Bisa jadi yang dimaksudkan Karang Taruna Kemensos itu beda dengan Karang Taruna yang di desa karena penetapannya dengan SK Kepala Desa atau bagaimana. Tetapi ada baiknya kalau memang ada beda seperti itu ya bagusnya dibalikin zaman dulu aja lah. Kalau remaja desa itu ya PKK remaja gitu kan. Ada PKK ibu-ibu, ada PKK bapak-bapak itu kan malah lebih gampang. Jadi pemahamannya tidak kemudian merasa jadi pengurus Karang Taruna ini terkoneksi dengan Karang Tarunanya Kemensos gitu. Gimana Mbak
Lis, bisa diberikan pencerahannya ini. Ya, Menarik terima kasih Bapak. Ini memang kita banyak yang sepertinya ini ya Pak ya. Ini tadi yang di awal kita mengatakan kita ingin menata Pak supaya jelas siapa yang mengurus, siapa yang mengatur, dan bagaimana pembinaannya. Benar Pak, ini mengenai Karang Taruna ini ada 2 kementerian yang mengatur. Bahkan di Kementerian Sosial itu ada 1, kalau nggak salah saya bidang ya Pak ya, bidang Karang Taruna. Nah, terkait dengan kalau nggak salah itu diatur dengan Permensos 25 tahun 2019 kalau saya tidak salah, Karang Taruna itu. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ini terkait dengan Permensos yang mereka terbitkan. Oke. Kita sudah berkoordinasi, tetapi kalau pertanyaannya, kalau di daerah kami akan mengacu kemana, kan gitu ya Pak ya? Kami mau ikut Permensos atau Permendagri gitu. Nah, untuk yang di desa. Ya, di LKD Karang Taruna yang ada di desa. Nah, secara peraturan perundangan itu ketika dibuat, ini salah satu dasarnya adalah ada mandat yang memerintahkannya. Nah, mengenai Karang Taruna, di undang-undang sudah dikatakan bahwa Karang Taruna itu adalah lembaga kemasyarakatan desa. Undang-Undang nomor 6. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa lembaga kemasyarakatan desa diatur lebih lanjut dengan Permendagri. Yang di sana diatur bahwa masa tugas dari Karang Taruna itu adalah 5 tahun. Artinya yang mana yang akan kami acu? Kami mengatakan yang diacu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18. Tetapi dalam penyusunan program-programnya bisa saja mengambil program-program yang ada dari Kementerian Sosial. Itu ya Pak ya. Nah, tetapi yang saya tahu di Permensos itu juga memang diatur semacam apa ya Pak ya, semacam kepengurusan Karang Taruna tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi Karang Taruna ini mempunyai semacam forum ya, saya nggak tahu namanya apa. Nah, yang ingin tetapi yang kita atur hanya Karang Taruna yang berada di tingkat desa. Kalau dia ada forumnya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, itu bukan lagi menjadi tusi kita di dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai LKD. Begitu Pak Suryo? Oke, jadi ini saya menangkapnya adalah ada satu catatan bahwa ketika menyebut satu nama Karang Taruna, maka positioning di desa dengan Karang Taruna yang berjenjang sampai di nasional, yang ketuanya kemarin adalah politisi partai tertentu gitu kan, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Tapi ada baiknya mungkin kalau boleh mengusulkan di majelis majelis malam minggu ini, mungkin kayaknya perlu penamaannya jangan disamakan deh Pak, karena kasihan juga teman-teman yang di desa ini gitu kan, ketika dia merasa mendapatkan SK sebagai pengurus Karang Taruna di tingkat desa, maka dia juga merasa bahwa ya dia bagian dari Karang Taruna kecamatan, Karang Taruna kabupaten, Karang Taruna provinsi, yang kemudian ada alokasi anggaran, ada alokasi pembinaan dari Kementerian Sosial. Bahkan sempat pada satu waktu kita forum kita itu juga sempat juga tentang bagaimana Karang Taruna di tingkat desa ketika kemudian ingin mengusulkan sesuatu ke Karang Taruna di kecamatan atau di kabupaten ini, kemudian dia merasa bahwa positioning dia itu menjadi quote unquote nggak jelas juga gitu. Jadi mungkin ini satu catatan, tapi saya tidak tahu persis teman-teman adalah yang punya hak untuk membuat kebijakannya, tetapi setidaknya kebijakan akan lebih bagus ketika memang satu bisa diimplementasikan, dua semangatnya adalah semangat partisipatif, artinya ruang partisipasi publik itu terbuka dengan baik, kesempatan dengan baik, dan ketika memang penamaannya sama, apalagi nanti menggunakan atributnya sama yang biru laut itu kan gitu, kemudian ternyata juga secara penjenjangan di atas juga jadi tempat perebutan anggota-anggota dewan untuk jadi ketua Karang Taruna dan seterusnya. Ada baiknya ini menjadi sesuatu catatan yang menarik. Dan Mas Modan tadi juga sudah sempat menyampaikan di YouTube dan juga sudah ada bergabung di sini. Ada juga ini baru saja masuk dari Mas Ruri, ada Mas Burhanuddin dan
sudah mulai banyak masuk untuk memberikan responnya di chat kita. Tapi seperti biasa kita perlu jeda sejenak untuk menikmati kopi atau teh yang sudah terhidang di depan kerabat desa semua, biar nggak terlalu heboh kita. Ngopi ngeteh dulu, kita akan kembali sesaat lagi, kita ikuti yang satu ini. tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Kamu tinggal di pulau terpencil, SL dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Oke, kembali kita teman-teman tadi sudah saya lihat ada 1-2 juga sudah menikmati minumannya. Mas Ferry kayaknya air putih ini minuman sehat nih Mas Ferry. Bajunya juga pakai baju jaket kayaknya lagi dingin di sana. Oke, ini luar biasa obrolan kita semakin menarik juga. Ada juga Mas Dedi yang sudah bergabung, Pak. Selamat ini Pak Kapus Litbang. Waduh, semakin mantap ini Mas Dedi ini udah jadi Kapus Litbang. Semoga TV Desa juga mendapatkan kesempatan untuk diberikan ruang pencerahan dari Litbang Oda ini, apalagi dekat-dekat dengan pilkada ini, mungkin ada waktu khusus nih Mas Dedi bisa membuat forum-forum khusus ini. Saya sudah satu kebahagiaan dari TV Desa, salah satunya Prof. Judan yang setiap pagi jam 7 sampai jam 8 pagi ini saya harus bangun pagi-pagi sekali. Kalau pagi sih pasti bangun pagi, cuma berangkat ke kantornya harus pagi-pagi untuk kemudian bisa ngopi bareng dengan Prof. Judan tiap pagi. Mas Dedi ada yang ingin ditambahkan ini kayaknya penguasa informasi tentang LKD. Maka Mas Dedi. Baik, mohon izin sebelumnya kepada pimpinan Pak Profesor Judan, Pak Dirjen. Mohon izin juga kepada senior-senior saya, di situ ada Pak Dio Eko dan Pak Dio Ferry. Sedikit menambahkan Pak Koco, karena tadi Bulis sudah menambahkan, tapi perlu penajaman Bapak. Ya. Yang pertama ingin kami sampaikan, kita kembalikan ke regulasi dulu untuk menghilangkan perdebatan. Jadi kepada rekan kami di daerah, tolong dibaca Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Karena ditanyakan oleh beliau tadi Pak Udi, Pak, padahal di pasal 47 Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019, Permensos 77 2010, jadi kita baca dulu regulasinya. Nah, di Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, itu sejalan. Nafasnya, substansinya dengan Permendagri 8 Taruna adalah 5 tahun. Jadi Pak Koco dan rekan-rekan di daerah, mohon izin ini Pak senior kami, ada Pak Dirjen dan Pak Dio Eko, pertama. Yang kedua, tadi Pak Koco mengatakan, kalau bisa duduk bareng deh, supaya jangan double SK dan lain sebagainya. Kita harus pahami bahwa munculnya Permendagri 18 dan munculnya Permensos 25 itu ada 2 undang-undang yang berbeda, Bapak. Permensos 25 2019 itu dasarnya dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Perbedaannya di mana, Bapak? Titik perbedaannya adalah Karang Taruna yang diamanahkan di Undang-Undang 6 2014 tentang desa adalah sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Sedangkan Karang Taruna yang diamanahkan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah
sebagai lembaga kerelawanan sosial. Itulah kenapa untuk Karang Taruna berdasarkan peraturan Menteri Sosial, dia dibentuk dari desa sampai tingkat pusat, Bapak. Kalau untuk Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan amanat di PP 47 dan PP 43 termasuk di Undang-Undang Desa, dia hanya berlokasi di desa. Jadi tidak berlokasi di kecamatan, di kabupaten, provinsi ataupun pusat. Jadi di situ perbedaannya, Bapak. Perbedaan dari awal dari undang-undangnya. Tetapi kalau untuk masa jabatan di desa, baik Karang Taruna menurut Permensos maupun Permendagri itu sama, Bapak. Tidak ada perbedaan di sana. Oke. Yang kedua, Pak, terakhir karena kalau terlalu banyak nanti mengambil jatahnya Pak Direktur Kelurahan Pak Eko nih. Yang kedua yang ini tadi Bapak, yang BUMDes. Saya ingatkan rekan-rekan bahwa hati-hati dalam pengelolaan BUMDes. Karena kalau kita lihat di PP 43 pasal 132 ayat 7, di situ disebutkan pelaksana operasional BUMDes tidak boleh rangkap jabatan sebagai aparatur pemerintah desa maupun sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Jadi berhati-hati di sana. Jadi kalau tadi dikatakan lapangan futsal ingin dikelola Karang Taruna, silakan saja. Tapi bukan Karang Taruna sebagai BUMDes. Karena Karang Taruna tidak boleh menjadi pelaksana operasional BUMDes. Kenapa tidak boleh? Karena amanat pasal 132 ayat 7 PP 43. Pelaksana operasional BUMDes tidak boleh rangkap jabatan sebagai aparatur pemerintah desa maupun perangkat desa, kepala desa maupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Nanti ada yang bertanya lagi, Pak. Loh kok kepala desa boleh? Kepala desa bukan sebagai pelaksana operasional, berbeda dia. Dia sebagai komisaris, ex officio pengawas. Demikian Pak, tambah sedikit kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan perlu membaca aturannya dan seterusnya sepakat, tetapi ada bagian juga bahwa kemudian ya perlu juga dong yang bikin aturan menjelaskan sampai di bawah kan gitu. Ketika ada yang belum tahu dan dia juga dari Karang Taruna, artinya something wrong di situ. Oke, kita tidak akan memperpanjang perdebatan itu. Kemudian Karang Taruna dengan nama yang sama, Karang Taruna berasal dari dua peraturan menteri atau juga bersumber dari dua undang-undang yang berbeda. Inilah yang mungkin saya sampaikan bahwa kenapa tidak kemudian dibedakan aja secara penamaan. Bukan kesalahan Kementerian Dalam Negeri atau kesalahan Kementerian Sosial, tapi kesalahan yang membuat undang-undang kan gitu. Artinya anggota-anggota dewan ini juga quote unquote ya mereka tidak pernah memahami juga masalah di lapangan ketika kemudian dengan sederhananya membedakan ini kerelawanan tetapi sampai di tingkat desa tapi dengan nama yang sama itu juga diakui sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Ini bagian yang mungkin sangat menarik untuk kita kita perbincangkan lebih lanjut karena memang kondisi kita kalau saya kebetulan besar di desa, jadi kondisi kita itu sangat paham betul di desa itu tidak segampang cara memecahkannya itu dengan di ruangan AC di anggota dewan sana ketika kemudian bicara ini dibedakan ini beda kemudian ini tidak boleh melakukan ini dan seterusnya. Di lapangan itu kadang-kadang cari orang-orang yang mau aktif di Karang Taruna, aktif di PKK itu bukan sesuatu yang gampang karena mereka akan lebih berpikir ada bagian-bagian yang memang dia sedang berkegiatan dengan banyak hal yang sedang dihadapi. Tetapi menarik malam ini kemudian kita mendapatkan pencerahan, ada bicara secara khusus Karang Taruna ternyata ada muara undang-undang yang berbeda, Undang-Undang 11 dan tahun 2009 dan Undang-Undang 6 tahun 2016 tentang desa dan seterusnya. Ini bagian yang mungkin satu waktu kita perlu bedah, kita perlu undang juga teman-teman dari anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan ini karena sama halnya seperti yang hari ini kita lihat teman-teman anggota dewan ada yang mempermasalahkan undang-undang yang mereka bikin sendiri padahal secara dokumentasinya ada satu rapat yang menyebutkan semua fraksi setuju. Ini kan aneh-aneh menurut saya. Tapi balik ke topik kita, penataan dan pemberdayaan menjadi masalah di pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa ini, Mbak Lisbeth, bahwa ketika kita ingin bicara pemberdayaan, awalnya saya sangat sepakat bahwa sebelum bicara pemberdayaan penataan itu saya sangat sepakat. Bagian yang menjadi penting memang kemudian melakukan
sosialisasi, melakukan diseminasi informasi. Ini loh Karang Taruna itu kayak gini. Ini loh Posyandu itu kayak gini. Karena ketika bicara Posyandu, kemudian ada juga yang bicara Posdaya, tidak hanya pelayanan, tapi pemberdayaan dan seterusnya. Ini bagian yang mungkin perlu kita urai dengan baik, perlu kita sampaikan dengan baik sehingga teman-teman desa di desa juga tidak kebingungan gitu kan. Karena seperti Mbak Surtini tadi sampaikan, untuk cari orang yang mau repot di PKK itu juga nggak gampang gitu kan, ketika harus beda orang akhirnya juga jadi sesuatu yang menarik dan menjadi tantangan tersendiri. Silakan Mbak Lis bisa memberikan tambahan informasi dan termasuk yang BUMDes, kalau teman-teman mengikuti beberapa forum di Kepoin Desa, itu banyak teman-teman kades yang punya cara untuk menyelesaikan tentang secara aturan nggak boleh kalau kalau PKK kalau Karang Taruna terlibat dalam BUMDes, maka BUMDes tidak akan melibatkan Karang Taruna dalam konteks pengelolaan BUMDes, tetapi BUMDes memberikan ruang Karang Taruna menjadi mitra BUMDes untuk mengerjakan apa itu secara aturan juga tidak melanggar karena mereka mengelola bisnis sendiri yang kemudian bersinergi dengan BUMDes. Jadi lahan parkir dikelola oleh Karang Taruna. Nah, BUMDes hanya menyampaikan bahwa kemudian di lahan parkir itu sepenuhnya adalah hak Karang Taruna dari satu wilayah objek wisata yang dimiliki oleh BUMDes. Itu kalau saya selalu menyampaikan, kepala desa itu selalu punya cara karena memang orang-orang pilihan. Nah, jadi ketika dia diberikan informasi dengan jelas, maka dia pasti tahu cara mencari solusinya. Mbak Lis, silakan Mbak Lis. Ini saya jadi agak panjang menyampaikan karena kebetulan agak paham dengan kondisi-kondisi teman-teman di desa. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya. Ya, saya tadi ini ada yang bisikin ke saya nih lewat HP saya, katanya suara saya teriak-teriak nih. Mohon maaf kalau tadi teriak ya, soalnya bersemangat ya. Tadi kita sudah berbicara bagaimana melakukan penataan di tingkat kabupaten kota, tingkat desa terhadap LKD. Jadi memang kami berharap ini karena institusi kami berharap kami sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada gubernur, kepada bupati ini untuk segera menindaklanjuti Permendagri 18 agar di tingkat kabupaten kota ini menyusun peraturan bupati, peraturan wali kota yang kemudian akan ditindaklanjuti di desa dengan peraturan desa. Menurut kami ini sangat penting Pak Suryo. Sangat penting di desa itu ada Perdes mengenai lembaga kemasyarakatan desa ini. Sehingga kita jelas nih, siapa yang melakukan apa dengan tugas apa. Jadi ini penting, kami mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perbup, untuk menerbitkan peraturan wali kota. Nah, di chatting tadi ini mengatakan kenapa LPM tidak lembaga kemasyarakatan. Kenapa narasumber mengatakan LPM bukan lembaga kemasyarakatan. Mungkin perlu dikoreksi, saya tidak mengatakan LPM bukan. Tetapi jika memang ada misalnya Dewan Pengurus LPM, saya tidak tahu namanya apa ya. Jadi kalau kita lihat lembaga kemasyarakatan ini Pak Suryo, ini Karang Taruna punya forum atau apa ya namanya saya kurang paham. Kemudian LPM juga punya, RT RW juga punya. Yeah. Nah, artinya ketika LPM ini memiliki forum atau apapun namanya di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat, itu tidak menjadi kategori lembaga kemasyarakatan desa. Untuk mengenali lembaga kemasyarakatan desa, mungkin yang paling gampang, kedudukannya adalah di desa. Jadi yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah kedudukannya di desa, ditetapkan dengan Perdes, kemudian kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Karena ini pertanyaan ini banyak ini Pak Suryo. Kalau DPD LPM tingkat kecamatan ini termasuk LKDK gitu ya Pak ya. Jadi kami ingin menegaskan yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang kedudukannya di desa, diatur dengan peraturan desa, dan keputusannya adalah dengan keputusan kepala desa. Karena memang di desa itu seperti tadi di awal kita katakan banyak lembaga-lembaga, ada LSM, ada organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Tetapi yang disebut dengan LKD adalah apa yang kami katakan di awal. Nah, tugas kita adalah untuk menata lembaga kemasyarakatan yang ada, untuk kemudian
ini membuat kita lebih efektif di dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada. Nah, ketika lembaga-lembaga kemasyarakatan ini sudah ditata, tugas kita adalah untuk memberikan pemahaman terhadap lembaga kemasyarakatan ini, tugasnya apa, fungsinya apa, dan dia harus melakukan apa. Nah, ini yang memang sangat kami harapkan, Bapak. Ini kemudian mungkin ketika nanti lembaga-lembaga kemasyarakatan ini sudah tertata, ini mungkin ada setelah keluarnya Permendagri 18 tahun 2018, mungkin ini ada satu momentum baru dalam penataan, mungkin akan ada kepengurusan baru yang periodisasinya 5 tahun. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberi pembekalan. Nah, bagaimana pendanaan mengenai pembekalan ini? Kalau di APBDes itu sebenarnya sudah terbuka Pak ruangnya, Pak. Sudah terbuka ruang untuk bisa melakukan pembinaan terhadap LKD dengan menggunakan APBDes. Itu mungkin nanti kalau saya ada Bu Puri di sini, mungkin Bu Puri bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu ada di lampiran Permendagri nomor 20 itu ada pembinaan kemasyarakatan. Jadi artinya desa bisa menganggarkan untuk mendanai pembekalan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan ini. Bahkan ini di Permendagri nomor 0503708 tahun 2020 ini bahkan ini kabupaten kota ini sudah diberikan urusan, Pak. Ini mungkin teman-teman daerah ini memang baru, Pak, baru sebagai hasil koreksi dari Permendagri 90, ini telah keluar Permendagri 0503708 tahun 2020 tentang nomenklatur urusan provinsi kabupaten kota terkait urusan pemerintahan bidang PMB untuk program pemberdayaan LKD kelurahan dan LK kelurahan, LAD dan MHA. Jadi artinya di Permendagri ini terbuka ruang bagi kita untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, ini yang kita sebut dengan pemberdayaan LKD. Nah, kalau kita lihat di sana Bapak, di lampirannya itu sebentar, di lampiran itu ada nomenklatur urusan untuk kabupaten dan provinsi, urusan kabupaten kota, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Jadi di sini disebutkan fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan, desa, kelurahan, RT RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, serta lembaga adat desa. Kemudian juga peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan, kemasyarakatan. Nah, artinya Bapak, dengan adanya Permendagri ini, terbuka ruang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap LKD dan LAD yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, ini hasil dari kemarin kalau di Permendagri 90 kan seakan-akan tidak terbuka ruang. Tapi kemudian ini sudah direvisi dengan Permendagri yang saya sebutkan nomornya sebagaimana di atas. Jadi mungkin nanti teman-teman dari kabupaten usai ini boleh nge-WA saya untuk mendapatkan nomor Permendagri itu karena memang keluarnya baru tanggal 5 Oktober 2020. Jadi artinya memang untuk bisa memajukan desa dengan peran LKD LAD ini kita perlu komitmen untuk melakukan ruang lewat APBDes, kemudian di kabupaten kota juga sudah dibuka ruang terhadap pemberdayaannya ini. Karena bagaimana kita mau karena semua program-program yang ada di desa adalah dari desa, dari masyarakat untuk masyarakat, dan sebagai wadah partisipasi dari masyarakat ini adalah LKD yang ada di desa. Mungkin begitu Pak Suryo. Oke, ini chatnya luar biasa banyak sekali, tapi saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada yang sudah resen dari kelembagaan ini. Silakan Mas, cuma saya berharap bisa splitter suara-suara yang dari luar bisa lebih dikurangi supaya kita nyaman untuk bisa mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Silakan, sudah saya berikan unmute dari sini.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Marhadi Bu, Pak, dari DPMD Kabupaten Natuna. Oke, silakan. Ya, mungkin ini ditujukan ke Bu Lesti. Mohon izin dulu Pak Imam Kabid Kelembagaan Provinsi Kepri. Tadi Bu, dikatakan tadi Bu, bahwa penyebutan TPPKK itu Bu, saya penasaran Bu Lis, apakah penyebutan TPPKK itu tidak berlaku untuk di desa gitu pertanyaannya? Karena kita terbiasa menyebut TPPKK. Nah, apakah TPPKK itu hanya untuk di kabupaten, sedangkan di desa hanya penyebutannya PKK? Yang kedua, masalah kemarin saya juga ditelepon dari rekan-rekan dari kabupaten lain, kemudian saya juga konsultasi sama Pak Kabid kami yang di provinsi, Pak Imam. Masalah anggaran PKK ini apakah masih tetap di DPMD atau masuk di nomenklatur lain? Pertanyaan kedua, Bu. Pertanyaan ketiga, saya nyambung dari Pak Adi Kurniawan. Karena tadi beliau chat, saya sambungkan langsung. Di desa itu ada pengurus Pamsimas, dia boleh nggak rangkap di kepengurusan BUMDes? Mungkin itu Bu, 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun Mas untuk responnya. Silakan boleh bisa diberikan responnya langsung dan saya masih akan metani lagi nih yang sudah chat. Ini luar biasa respon di chat chat YouTube-nya juga luar biasa. Jadi kayaknya memang selalu menarik malam mingguan ini. Ini belum lagi Mas Modak ini udah kelihatan terus ini harus diberikan kesempatan nanti semenit 2 menit. Monggo boleh. Ya, terima kasih Pak Suryo. Mungkin itu nanti kalau chatting-chatting yang di YouTube tidak sempat kami jawab, kami bisa diberikan nomor HP Pak. Jadi kami nanti teman-teman dari daerah bisa langsung menghubungi kami. Atau mungkin gini, Ibu, salah satu yang mungkin supaya interaktifnya nanti berjalan dengan baik, chatting-chatting yang di YouTube itu kan juga masih akan terus ada di channel YouTube kita. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan akun dari Bina Pemdes untuk memberikan penjelasan di chat itu. Otomatis teman-teman yang ada di chat itu ada kemungkinan dia akan kembali lagi untuk melihat respon ketika acara mungkin sudah selesai atau pada saat acara sedang berlangsung. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan PKK dengan TPPKK, apakah di desa tidak ada TPPKK gitu ya Pak ya? Ya. Nah ini sepertinya Bu Andi juga belum hadir, tapi mungkin nanti. Bu Andi lagi izin nanti mungkin satu saat beliau akan datang langsung di sini. Sedang ada agenda untuk saudara yang sedang sakit. Monggo. Ya, siap Bapak. Jadi kalau kita, jadi itu yang saya katakan di awal, kita harus melihat antara PKK dengan TPPKK. PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa itu diatur dengan Permendagri 18. Tapi apakah TPPKK tidak ada di desa? TPPKK berdasarkan Perpres dan juga Permendagri nomor 54 yang mengatur tentang gerakan PKK itu tetap ada di desa, Pak. Jadi TPPKK ada di desa, PKK sebagai lembaga kemasyarakatan juga ada di desa. Nah, itulah yang tadi di awal dikatakan Pak Suryo, ini gimana kalau kepala desanya wanita, siapa yang menjadi ketua TPPKK, kan begitu tadi ya Pak ya? Ya. Kalau kita mengacu kepada permen, itu dikatakan yang menjadi ketua ada istri atau suami. Tapi ya dalam implementasi saya kurang paham ya Pak ya. Tapi yang pasti antara PKK di desa TPPKK ada, karena di Permendagri disebutkan TPPKK itu mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Sementara PKK sebagai LKD hanya ada di desa. Mungkin gitu Pak yang dari Natuna ya Pak ya. Ya. Kemudian tadi bagaimana kalau Pamsimas menjabat menjadi pengurus BUMDes ya? Mungkin siapa ya teman-teman di sini yang bisa bantu saya mungkin nanti yang terkait BUMDes. Kemudian tadi yang ketiga maaf Pak tadi mungkin bisa di ini Pak. Yang ketiga tentang tadi yang kedua tentang anggaran Bu. Oh anggaran. Ya, anggaran untuk PKK. PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa itu tetap ada di
APBDes. Artinya anggaran PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa itu adalah anggaran pembinaan. Jadi artinya desa boleh membuat di RAPBDes itu tentang alokasi anggaran untuk pembinaan LKD itu gitu ya, Bu? Ya, benar Pak. Jadi kalau kita lihat di Permendagri 20, kemudian ada di lampiran untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan itu termasuk di dalamnya ke PKK, itu bisa masuk kepada bidang pembinaan kemasyarakatan. Jadi sumbernya dari APBDes, bisa dari APBDes, bisa dari APBD, dan atau mungkin juga dari APBN dan lain sebagainya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah APBDes bisa dilakukan untuk pembinaan PKK, itu dimungkinkan di APBDes. Gitu Pak Suryo. Oke, luar biasa. Ada yang resen lagi, Mbak Farida, silakan saya berikan kesempatan Mbak Farida. Mbak Farida kalau berkenan pakai handphonenya dimiringkan supaya gambarnya bisa penuh, nanti di TV-nya bisa lebih asik. Nah, oke. Silakan Mbak Farida bisa menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para pimpinan, berkenan saya ingin menambahkan sedikit hal yang berkaitan dengan BUMDes, termasuk mungkin yang berkaitan juga dengan keterlibatan PAM Cimas itu sendiri, juga Karang Taruna tadi. Jadi begini, suatu hal yang tidak mengenakan apabila penyertaan modal kepada BUMDes itu tidak pernah mencapai hasil yang kita harapkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena saat kita menyertakan modal kepada BUMDes, BUMDes itu baru berpikir akan mengerjakan apa. Sehingga itu tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal atau optimal. Kita bisa belajar dari desa-desa yang mengapa BUMDesnya berhasil. BUMDesnya berhasil karena ada proses pertumbuhan awal sebagai pondasi penguatan untuk berdirinya suatu BUMDes. Yaitu contoh misalnya di Karangrejek. Adanya sarana prasarana yang dibangun di desa, kemudian dikerjakan, dilakukan proses pelaksanaan pemeliharaan yang berkesinambungan oleh kelompok pengelola prasarana, tentu akan memberikan dampak positif bagi operasionalisasi dan penguatan atas cikal bakal tubuhnya BUMDes itu sendiri. Sehingga BUMDes-BUMDes yang berhasil itu tentu tidak simultan menjadi keberhasilan, tetapi mereka butuh suatu proses. Nah, adapun misalnya PAM Cimas, misalnya, itu bisa juga menjadi bagian dari unit-unit usaha. Lalu apakah mereka jadi pengurus BUMDes? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Jadi BUMDes itu memayungi atas unit-unit usaha yang ada, yang sebenarnya bisa saja berbagai macam agenda usaha yang terjadi di desa. Nah, kami juga sangat mengharapkan bahwa teman-teman di desa pun bisa memaknai bahwa BUMDes itu membutuhkan suatu proses, bahwa penyertaan modal itu pun progresnya juga tidak serta-merta sedemikian rupa terjadi, karena setiap tahun perkembangan BUMDes itu perlu dievaluasi apakah layak atau tidak diberikan tambahan penyertaan modal. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan pengalokasi anggaran untuk pembinaan kemasyarakatan sebagaimana pada kode rekening 34, 12 dan seterusnya, yang itu dialokasikan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan yang sudah disampaikan oleh Bu Lisbeth tadi. Jadi ruang lebih besar bagi penguatan dari lembaga kemasyarakatan bukan berarti diartikan bahwa uang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan tersebut, tetapi uang tersebut untuk penguatan kapasitas dari lembaga kemasyarakatan yang ada untuk bagaimana mereka menghasilkan karya nyata mulai dari proses perencanaan pembangunan. Banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagai akibat dari lembaga kemasyarakatan yang kurang bisa menggali potensi melihat atas kebutuhan masalah yang ada di desa, sehingga hasil dari perencanaan pembangunan tidak dapat dikawal dengan baik dari sisi awal. Nah, ini yang perlu kita perkuat, bagaimana agar lembaga kemasyarakatan bisa mulai mengawal proses perencanaan pembangunan, sehingga anggaran yang diberikan ruang di dalam bidang ketiga, 4 tersebut akan memberikan penguatan bagi LKD yang ada. Demikian, terima kasih Pak Suryo. Oke, matur nuwun Mbak
Jadi menarik ini. Kalau kita bicara apa tadi bagaimana masyarakat berpartisipasi, kemudian pengen juga apa teman-teman di desa mengembangkan BUMDes dan seterusnya. Kenapa saya termasuk yang apa libidonya naik kalau sudah ngobrolin BUMDes? Karena memang dari awal Undang-Undang Desa RUU waktu itu di rapat umum dengar pendapat, kebetulan organisasi saya waktu itu sempat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Salah satu yang menjadi penting menurut saya adalah BUMDes, dan menurut saya kelahiran Undang-Undang Desa dengan BUMDes tidak jelas jenis kelaminnya itu sebenarnya satu masalah. Tetapi alhamdulillah kemarin sudah diputuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa bagian yang kemudian dievaluasi tentang BUMDes ini. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuatu yang luar biasa bahwa ketika di Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes itu tidak sama seperti CV, PT, dan seterusnya, ini menjadi sesuatu yang abu-abu, BUMDes itu harus bagaimana, bahkan sampai hari ini teman-teman di BUMDes juga beberapa agak kesulitan berhubungan dengan lembaga keuangan karena secara badan hukum bisnisnya, ini BUMDes tidak jelas. Di Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas bahwa BUMDes itu bisa berbentuk badan usaha, badan hukum usaha, sehingga ini kemudian menjadi tantangan yang kita tunggu-tunggu kalau Pak Jokowi menyampaikan 3 bulan paling lambat PP yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus sudah ada, maka kayaknya ini menjadi momen yang baik untuk teman-teman dari Bina Pemdes, teman-teman dari Kemendagri untuk bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mempersiapkan peraturan pemerintah menyangkut tentang BUMDes. Ada lagi yang menarik tentang BUMDes adalah secara khusus ada pasal-pasal yang menyebutkan bahwa BUMDes harus mendapatkan keistimewaan dalam kesempatan usaha. Salah satunya adalah di bidang sumber daya air. Jadi sumber daya air itu pertama harus salah satu bagiannya adalah berurutan itu BUMN, kemudian BUMD, kemudian BUMDes. Artinya BUMDes sangat punya peluang luar biasa untuk kemudian menjadi bagian penguatan untuk desa, dan BUMDes bisa berperan ganda dalam artian sebagai lembaga yang tidak berorientasi hanya profit semata, tapi juga berorientasi pada pelayanan, dan itu sudah dibuktikan di salah satu forum yang kita undang teman kepala desa, dia memberlakukan BUMDes, ada yang BUMDes lembaga keuangan mikro yang tidak ada target untung. Targetnya adalah duitnya aman dan kemudian memberikan pinjaman kepada UMKM di desa itu dengan bunga yang sangat rendah. Artinya tidak semua BUMDes harus berorientasi kepada profit, tetapi berorientasi pada bagaimana percepatan perputaran ekonomi di desa. Ini sesuatu yang luar biasa. Inspirator-inspirator lokal desa kami berusaha undang di forum kita di pagi hari jam 8 sampai jam 9, tapi kayaknya nanti minggu depan akan kita reschedule, agak diundur karena jam 7 sampai jam 8 saya harus ngopi bareng Prof. Zidan sampai di 25 episode, kemarin masih 5 episode, jadi 20 episode lagi masih ada ngopi bareng dengan Prof. Zidan. Oke, ini ada yang kembali ke chatting, mungkin bisa diterangkan dari Henry Irawan, mungkin bisa diterangkan terkait hal-hal yang bisa dilakukan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di desa agar kelembagaan di desa menjadi kian aktif dan berperan dalam pembangunan desa. Ini memang tantangan yang menarik, yang salah satunya kita memulai acara malam mingguan desa ini adalah salah satunya adalah ada ruang untuk kemudian kesempatan bertanya teman-teman dari desa langsung dengan teman-teman di Dirjen Bina Pemdes, dan semoga dengan kondisi-kondisi seperti ini kita sangat pahami dan sadari betul, dan kemudian kita coba nikmati juga bagaimana kita bisa melakukan edukasi melalui media-media online, melalui media-media yang seperti ini. Jadi sangat mungkin ini tantangan berikutnya untuk teman-teman di Bina Pemdes. Ayo kita bisa membuat forum-forum semacam webinar atau workshop yang kita bisa siarkan di TV Desa juga, kemudian teman-teman bisa mengikuti, dan di situ kemudian bisa diberikan artinya referensi bahwa yang bisa masuk di Zoom meeting adalah memang
dia sebagai pengurus dari LKD dan seterusnya, mungkin ada e-sertifikat yang bisa diberikan, atau mungkin ketika kemudian ada gimmick atau ada soal yang dibagikan di sesi akhir, maka siapa yang mampu menyelesaikan soal-soal itu dengan baik, dengan cepat. Kalau dulu kan ada kelompok capir itu siapa cepat, tepat dan seterusnya, mendapatkan apresiasi tertentu, mungkin dapat souvenir dari Pak Ferry, dikirimi ditandatangani Pak Ferry, ya ini kan satu yang lain. Ada Mas Eko mungkin juga berkenan berbagi souvenir kepada teman-teman yang mengikuti dan kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi akhir dari workshop ini. Saya pikir sangat mungkin, dan secara anggaran tidak akan terlalu banyak, karena mungkin anggarannya hampir sama dengan teman-teman sekali berangkat pulang pergi itu sudah cukup untuk bikin yang mungkin yang dihadiri dengan ratusan orang, mungkin ribuan orang, termasuk kemarin agenda-agenda itu kan kita juga sudah coba lakukan bareng-bareng. Saya pikir itu tambahan dari saya, dan Mbak, sorry nih host, jadi kayak kebanyakan ngomong, tapi salah satu bagiannya tadi sudah disampaikan terkait peningkatan kapasitas, kemudian dari Talun Seragi mohon diberikan nomor Permendagri terbaru yang disebutkan tadi, Permendagri yang tentang PKA, tentang Karang Taruna, atau tentang yang tadi Mbak Lis sampaikan, mungkin bisa disampaikan ulang. Monggo Mbak Lis, silakan. Ya, Pak Suryo, terima kasih. Ini sepertinya waktu kita tinggal 15 menit ya Pak Suryo ya. Iya, betul. Ya, ini pertanyaannya selalu kurang waktu kalau mau bilang. Pertanyaannya banyak Pak Suryo yang akan perlu kami tanggapi. Cuma satu yang mau saya tekankan, ini ada beberapa pertanyaan teman-teman melalui chatting. Kenapa PKK disediakan tidak sebagai LKD? Saya ingin tegaskan lagi, PKK itu LKD. Ya Pak ya, mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang masuknya di tengah, jadi mungkin dengarnya sepotong. PKK tetap LKD. Kemudian ada pertanyaan, kalau memang pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan, kabupaten, kota itu bukan LKD, apakah perangkat desa boleh menjadi pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya? Nah, itu kita mengacu lagi kepada peraturan menteri tentang perangkat desa kali ya Pak Suryo ya, itu lihat perdanya. Nah Pak Suryo, untuk pertanyaan teman-teman yang lain, karena ini sangat banyak, saya pikir waktunya tidak cukup 15 menit, mungkin nanti bisa kami jawab lewat chatting setelah ini. Mungkin kita perlu mendengarkan dulu nih dari Pak Direktur Eko, beliau sebagai Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan juga mungkin nanti di forum ini juga ada Pak Ferry sebelum acara ini kita tutup. Karena waktunya tinggal 15 menit nih Pak Suryo. Ya, monggo Mas Eko, Mas Ferry, bergantian harus open mic ini. Kayaknya langsung ditodong sama Mbak Lis harus menyampaikan. Mas Eko, monggo. Izin Pak Dir. Siap, terima kasih Bu Lisbeth, Pak Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Jadi apa yang dikatakan Bu Lisbeth tadi benar Bapak dan Ibu. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ini bagaimana harus ditata, ya, diberdayakan. Karena apa? Tidak mungkin semua tugas di desa itu hanya ditangani oleh kepala desa dan perangkatnya yang jumlahnya mungkin 10 sampai 40 lah paling banyak, tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kebersamaan dengan masyarakat dalam bentuk lembaga-lembaga. Nah, yang membedakan lembaga kemasyarakatan dengan yang lain apa? Seperti tadi sudah dikatakan oleh Bu Lisbeth, kalau lembaga kemasyarakatan desa ini diperdeskan, Pak. Dan ini memang menjadi mitra dan membantu pemerintah desa. Ya, langsung membantu pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang ada di pasal 6 Permendagri 18 tahun 2018, ada RT RW, ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada PKK, LPM, itu paling sedikit Pak ya, paling sedikit. Kalau kebutuhan desa itu banyak lagi bisa dibentuk, tetapi dengan tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desanya. Ya, nah ini sebenarnya 6 ini sudah mewadahi berbagai hal. Nah, kalau tadi misalkan saja ada lembaga-lembaga yang lain, misalkan saja, apakah bisa bersinergi? Bisa bersinergi Pak. Ya, ini kewenangan dari Pak Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat-perangkatnya sangat besar sekali. Terus kemudian yang kedua, kalau tadi ada Karang Taruna, yang namanya Undang-Undang 6 itu bukan undang-undangnya Kementerian A dan B, tidak. Undang-undang ini berarti sama Pak, semua sama. Ya, jadi
Kalau itu menyangkut masalah lembaga kemasyarakatan, tinggal pengaturannya saja. Kalau kita membaca di Permensos 25/2019, jelas di pasal 38 itu kewenangan siapa untuk melakukan pembinaan, ya Kementerian Dalam Negeri di situ tetap, tetapi untuk fungsionalnya adalah Kementerian Sosial gitu. Jadi kita sudah bersinergi Pak dengan kementerian-kementerian, lembaga-lembaga yang ada. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mensinergikan lembaga-lembaga ini, menata lembaga-lembaga ini seperti apa yang dikatakan Bu Lisbeth tadi, yang belum diperdeskan begitu ya, ditata, ditingkatkan kapasitasnya, dipahamkan tupoksinya, sehingga benar-benar bisa membantu desa menjadi mitra pemerintahan desa untuk memajukan, memandirikan dan mensejahterakan desa. Saya kira itu Pak Suryo Koco, beberapa yang kami tambahkan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua di dalam TV Desa ini. Terima kasih Pak Suryo Koco, saya kembalikan. Oke, Pak Dir, ini menarik ini ya tadi yang disampaikan tadi bahwa ada bagian yang memang sudah terkoordinasi antar kementerian sosial dan seterusnya. Memang salah satu yang mungkin tapi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang saya tangkap tadi adalah ketika kemudian turunan di perdanya yang kemudian banyak daerah yang belum memulai dan seterusnya. Mungkin dari data yang sudah ada, teman-teman Pemda kabupaten yang sudah membuat perda turunan dari permen ini atau dari undang-undang, ada PP, ada permennya, kemudian teman-teman di daerah itu sudah membuat perda, mungkin perlu juga diapresiasi untuk bisa diundang di forum ini untuk kemudian menyampaikan kenapa kemudian terinisiasi untuk membuat perda tentang LKD, tentang LAD, dan seterusnya. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi dari teman-teman Pemda yang lain. Seperti yang disampaikan Bu Lisbeth tadi, waktu kita memang sangat terbatas. Mungkin seizin Bu Lisbeth yang memang ini forum Ibu sebenarnya, tapi saya hanya mengantarkan, tapi kayaknya saya jadi terlalu banyak ngomong. Mas Ferry tetap harus diberikan kesempatan. Pak Ferry, monggo. Ini kayaknya mengikuti dengan seksama agenda kita. Terima kasih Mas Koco. Salam bahagia kerabat desa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya hanya ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi, terutama Bu Lisbeth, bahwa desa itu sesungguhnya adalah dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat. Jadi sudah sangat tepat bahwa tidak ada desa kalau tidak ada masyarakat. Dalam hal ini lembaga kemasyarakatannya itulah yang menjadi inti. Sehingga dengan demikian, sependapat sekali saya adalah menjadi sangat urgent untuk kita tata ini. Menata itu ya diawali dengan adanya regulasi di kabupaten kota, termasuk regulasi di desa. Jadi kalau tidak ada regulasinya di desa nanti akan susah. Saya lihat tadi, saya cermati dari awal hingga akhir, kelihatannya Mas Koco sangat concern kalau menyebut BUMDes. Oh iya, itu bikin melalui kesempatan ini ingin saya titipkan sehubungan dengan adanya wacana RUU BUMDes. Ya betul. Jadinya nggak ada RUU BUMDesnya kayaknya karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ini perintah Presiden dalam waktu 3 bulan harus ada PP-nya. Salah satunya peraturan pemerintah tentang BUMDes, Mas. Betul. Ini bagian menarik untuk kemudian kita teman-teman terlibat di dalamnya. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa berkaitan dengan BUMDes ini jangan salah kaprah, karena BUMDes itu adalah bagian dari desa. Ya. Jadi kalau mau membentuk regulasinya setara nanti akan terjadi perang itu di sana. Intinya saya ingin katakan bahwa desa itu adalah totalitasnya menyangkut pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dengan masyarakat jangan didikotomikan. Saya tugasnya mengawal penataan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Tapi prinsip
bahwa pemerintah desa adalah bagian integral dari masyarakat desa itu. Bahkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa adalah representasi dari masyarakat. Saya kira itu saja, jangan saya terlalu jauh. Sekaligus ingin menyampaikan, ini mati lampu ini di sini karena hujan deras. Lagi hujan ya aja. Oh hujan. Ya udah hidup lagi. Ya udah. Ya, saya ingin tekankan tadi problem berkaitan dengan Karang Taruna atau lembaga-lembaga lain yang punya pihak lain yang melakukan pembinaan secara fungsional dalam konteks program-program itu masuk ke desa, mbok ya pahamilah di desa itu harus dilibatkan dari awal. Kan implikasinya tadi anggaran. Ketika terjun bebas ke Karang Taruna yang ada dari Kementerian Sosial tanpa lewat pemerintah desa, itu akan menjadi masalah. Ya. Ini masuk ke dalam wadah desa secara menyeluruh. Apa itu dibawa koordinasi pemerintah desa. Jadi pemerintah desa juga, kepala desa dan perangkat, jangan menganggap dirinya sebagai satu-satunya penguasa. Tidak, dia hanya merupakan pelaksana, fasilitator masyarakat. Jadi itu saya sangat sepakat. Intinya desa adalah masyarakat, sehingga penguatan LKD, penataannya LKD dan pemberdayaannya LKD itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar untuk kita lakukan kecepatan penyelesaian. Demikian Pak Koco. Selamat bahagia kerabat desa. Oke, terima kasih. Bulis, ini tinggal 3 menit kayaknya kesempatannya closing statement. Jadi saya sangat berbahagia teman-teman di Bina Pemdes memanfaatkan ini atau menjadikan ruang malam minggu ini menjadi tempat untuk kita sharing banyak hal, dan alhamdulillah lagi di sebelahnya Dukcapil juga Prof Zidan akhirnya juga setelah saya rayu cukup panjang sepakat untuk kemudian berbagi informasi tentang kependudukan. Jadi luar biasa, TV Desa akan benar-benar menjadi tempat untuk kemudian teman-teman di desa mendapatkan edukasi dari sumber-sumbernya langsung. Monggo boleh untuk bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Suryo, terima kasih juga buat teman-teman dari Kabupaten Kota, Provinsi, dan Desa. Pada prinsipnya kita sepakat kalau desa kita ini ingin maju, berarti LKD dan LAD-nya juga harus maju. Bagaimana memajukannya? Pertama kita harus menata, kemudian memberdayakan. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan, Permendagri yang dimaksud adalah Permendagri, Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 3 garis data 3708 tahun 2020 tentang pemutahiran Permendagri 90. Jadi artinya teman-teman dari daerah ini sudah dibuka ruang bagi kita untuk melakukan pemberdayaan LKD dan LAD melalui urusan dan penganggarannya. Jadi sudah terbuka kode rekeningnya. Ini silahkan nanti bisa dimulai saat ini, kita mulai memberdayakan LKD LAD kita, karena tanpa LKD dan LAD filosofi desa itu tidak ada. Karena desa itu sebenarnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat, demokrasi yang paling hakiki adalah di desa. Jadi mari kita sama-sama memberdayakan LKD dan LAD yang kemudian ke depannya kita akan mendayagunakan. Bukan hanya oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah itu harus mendayagunakan LKD yang ada di desa. Itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 6. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih juga untuk Pak Direktur, Pak Eko, Pak Ferry, dan juga Pak Kapus, Pak Dedi, yang selama ini kami bersama-sama, saya adalah banyak belajar dari beliau ketika kita menata dan memberdayakan LKD di Dirjen Bina Pemdes. Terima kasih teman-teman, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, kami akan coba jawab bersama teman-teman lain yang ada di direktorat kami. Demikian Pak Suryo, kita tetap sehat dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Jadi masih ada tersisa beberapa pertanyaan di
chat Zoom kita, tapi karena memang waktu kita hanya sampai di 20.30, maka dengan terpaksa forum untuk kita live di TV kita, di satelit Merah Putih dan Nusantara 1, kita akan segera akhiri. Acara ini juga bisa diakses melalui aplikasi di Android dan juga di iOS menggunakan aplikasi Genflix. Jadi siaran langsung bisa diikuti melalui handphone, juga disiarkan secara langsung melalui channel YouTube kita, dan apabila terlewatkan semua masih ada juga kesempatan ruang untuk mengikuti obrolan kita dengan podcast. Di semua aplikasi podcast dialog-dialog ini kita akan upload paling lambat 2 hari setelah acara. Teman-teman bisa langsung mencari di sana TV Desa dan kemudian dicari malam mingguan desa. Jadi TV Desa memang akan kita bikin menjadi TV yang tidak biasa. Jadi bukan TV biasa karena semua acara-acara kita akan menjadi lebih mudah didapatkan di banyak channel. Dan salah satunya adalah ketika teman-teman yang menjadi tamu di TV Desa dan kemudian punya materi presentasi, maka semua materi presentasi akan diupload di slide share-nya TV Desa. Jadi TV Desa ada akun slide share, bisa dilihat semua konten-konten yang kebetulan menjadi tamu di acara-acara kita, memberikan materi presentasi, kita akan upload di sana. Beberapa acara malam mingguan juga ada di sana, Pak Dedi, materinya juga sudah kita upload di slide share TV Desa. Jadi jangan khawatir, walaupun namanya desa, tapi teknologi atau semangat digital kita tetap akan kita utamakan. Jadi desa akan menjadi yang utama, semangat TV Desa memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kita akan ketemu lagi di malam minggu berikutnya, dan beberapa chat di sini salah satunya berharap ada satu pelatihan dan seterusnya untuk LKD dan LAD. Saya pikir akan menjadi catatan di teman-teman Bina Pemdes untuk kita bisa menyelenggarakan acara-acara virtual yang bisa diikuti oleh lebih banyak masyarakat. Sampai jumpa di malam minggu desa episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih untuk semua partisipan.